Salam, perkenalkan nama saya Nelva Elfriani Sitanggang dengan NPM 2110060. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas perkuliahan akhir semester saya yang dipimpin oleh Ibu Renita Saragi Boru, Renita Saragi, SPD MPD. Baik, di sini saya ingin menjelaskan pelajaran apa sih yang saya dapat jelaskan di video ini selama 1 semester bersama Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Baik, saya akan menjelaskan sedikit saya ingin menjelaskan perkembangan peserta didik. Apa saja yang telah ada di pikiran saya atau apa aja yang sudah dijelaskan Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat saya pribadi. Perkembangan peserta didik menurut Piaget ada 2 tahap moralitas heteronom, yaitu tahap pertama yang dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan dalam berperilaku. Moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban yang ia taati sebagai suatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sangat baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih menurut Piaget itu. Di sini ada di kata-kata saya ada bahwasannya perkembangan moral anak pertama dari berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia. Maksudnya di sini adalah keadilan dan peraturan itu adalah yang harus ditaati, yang harus dicontoh, yang harus dilaksanakan. Ketika peraturan itu tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan, maka ada sanksi di balik tersebut. Dan di sini juga ada dikatakan anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan dalam memperlakukan. Maksudnya di sini adalah seorang anak tahu bahwasannya pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh orang dewasa itu untuk kebaikannya. Jadi sehingga mereka melanggar peraturan tersebut ataupun tidak menjalankan peraturan yang diberikan orang tua tersebut, maka akan ada sanksi di balik pelanggaran yang mereka lakukan tersebut. Dan di sini ada juga moralitas otonom adalah kesadaran manusia akan kewajiban ia taati sebagai suatu yang dikehendakinya sendiri karena diyakini sangat baik. Menurut saya di sini adalah ketika kita tahu hal baik maka kita akan lakukan. Tapi ketika kita tidak tahu bahwasannya yang kita lakukan itu salah, maka kita hindari. Baik, sekilaslah menurut Piaget. Baik, di sini saya akan menjelaskan menurut saya ada beberapa contoh perkembangan peserta didik. Yang pertama saya ambil emosi si anak. Di sini perlu kita ketahui emosi si anak tergantung pada usia si anak. Menurut saya emosi si anak ada tingkatan-tingkatannya dari SD, SMP, SMA bahkan ke jenjang perkuliahan. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit emosi si anak. Kalau emosi itu terbagi dari beberapa. Ada emosi marah, emosi tangis, emosi tawa. Jadi tidak semua emosi itu hanyalah amarah. Jadi saya ingin jelaskan di tingkat SD bahwasannya emosi itu hanya sekedar marah-marah, nangis, dan tertawa terlalu bahak. Jadi sini saya akan menjelaskan kenapa saya bisa bilang emosi si anak terdapat pada usia anak. Menurut contohnya, saya angkat contoh untuk karakter anak, emosi anak pada usia SD perlu kita ketahui masih dikatakan labil. Misalnya contohnya nih, ada temannya yang mengganggu anak tersebut, pasti si anak tersebut hanya bisa marah ataupun nangis. Itu pun masih bisa ditenangkan oleh guru. Kalau di tingkat SMP atau SMA itu sudah dikatakan sudah sangat keras emosinya karena
ketika kita mengganggu anak SMP ini atau SMA ini, bakal terjadi yang namanya pertengkaran ataupun berkelahi. Jadi di sini guru bakalan susah. Jadi cara menanggulangi emosi si anak ini, si guru harus ekstra kesabaran untuk menghadapi anak SMP dan SMA ini. Kenapa dibilang kekerasan? Karena siapa sih yang mau diusili, siapa sih yang mau digarai, siapa sih yang mau juga dilecehi atau dipermainkan gitu kan. Jadi di sini pasti ada timbul rasa emosi, siapa sih dia gitu. Jadi makanya emosi si anak, jadi sini saya katakan emosi si anak tergantung usia. Baik, kita sudah dapat menjelaskan emosi marah, kita kembali ke emosi sedih. Perlu kita ketahui anak SD sedihnya terlalu cengeng atau terlalu berlebihan, karena mereka dikatakan masih usia anak-anak. Jadi mereka mencontohkan emosinya dengan tangis, tidak dengan kekerasan seperti anak SMA dan SMP seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi mereka kalau diusili ya mereka hanya tangis, kalau marah pun mereka ya marah biasa aja, tidak seperti anak SMP dan SMA yang saya jelaskan tadi. Jadi sini saya berpikir bahwasannya SD kalau emosi hanya mengandalkan tangis. Jadi kalau SMA emosinya marah, tangis mereka tidak keluarkan karena mereka mungkin malu untuk mengeluarkan tangis. Jadi sekianlah dari penjelasan saya tentang emosi si anak. Jadi kita masuk dengan tahapan berbahasa. Perkembangan bahasa anak SD dan SMP, SMA sangatlah berbeda, karena kita ketahui bahwasannya SD masih dikatakan mengikuti ataupun bisa dikatakan ikut-ikut kakak-kakaknya, apapun yang dikatakan kakak-kakaknya bakalan diikuti. Jadi di sini saya menerapkan atau saya bisa ambil alih, kalau bahasa di anak pukulan SMP sudah mengikuti zaman, misalnya bahasanya kayak lo gue ataupun kayak bahasa modern sekarang kayak OTW atau apa segala macam. Seperti anak SMA juga seperti itu. Seperti kalau anak SD masih ngikuti apa bahasa kakaknya, misalnya contoh kakaknya mengucap ini pasti adiknya mengucap itu, ataupun adiknya melihat teman-teman yang lain mengucapkan bahasa apa. Bahasa di tongkrongan pun sangat berbeda. Seperti kita tahu kalau misalnya anak SMP, SMA pasti punya tongkrongan untuk berbahasa-bahasa yang modern sekarang, yang lagi ngetren sekarang. Jadi menurut saya perbedaan bahasa ataupun pengucapan bahasa anak SD, SMP, SMA sangatlah berbeda jauh. Seperti emosi juga sangatlah berbeda jauh. Jadi emosi, bahasa tergantung oleh umur ataupun usia anak peserta didik. Jadi kita masuk bersosialisasi. Di sini saya mengatakan keras bahwa saya bersosialisasi anak SD, SMP, SMA sangatlah berbeda jauh, sama seperti dengan emosi, bahasa sangat juga berbeda jauh dengan anak SD. Perlu kita ketahui bersosialisasi anak SD dan anak SMP sangatlah berbeda jauh. Seperti contohnya, saya angkat contoh, anak SD hanya bergaul kepada temannya ataupun yang dia pertemankan dalam kelas tersebut. Tapi kalau anak SMP, dia sudah bergaul dengan teman sekelasnya ataupun dengan teman abang kelasnya. Tapi kalau anak SMA, dia sudah bergaul ke jenjang lainnya. Misalnya dia juga bergaul dengan anak perkuliahan, anak sekolah lain, anak apapun, dia pasti bergaul. Tapi kalau anak SD, kalau misalnya dia berteman sama dia hanya bergaul sama anak itu. Jadi semakin tinggi sekolahnya, semakin luaslah pergaulannya. Jadi menurut saya di sini perkembangan peserta didik dilihat dari usia si anak ataupun dilihat dari kemampuan si anak untuk menyikapi tersebut. Dan menurut saya di sini semakin tinggi
kelas kita ataupun tipel kita, semakin tinggi juga wawasan kita untuk bersosialisasi. Terima kasih. Hanya itu yang saya tahu tentang perkembangan peserta didik. Masih banyak lagi, cuman hanya itu yang saya tahu. Demikian, jika ada salah kata atau tutur yang saya ucapkan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Video ini hanya menyelesaikan tugas perkuliahan saya untuk bisa menambah nilai saya. Terima kasih. Shalom.